sebelum kita masuk ke satu tempat, kita tetap mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Kang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tanah buat jalannya sengaja Kang Dery beli nih. Ke atas masih 30 menit. Beliau niatkan ya buat amal ya, Kang ya, namanya jalanan ya. Iya betul. Ini nggak apa-apa saya videoin kan ya? Nggak apa-apa. Nanjak ya, teman-teman siapin stamina ya. Sehat lah, kapan lagi kita latih paru-paru kita kan. Alhamdulillah, johor. Nggak nyangka lu Bang Dery kuat lu. Capek Bang. Lumayan Bang, ini 45 derajat nih naiknya. Bang Dery, kalau lagi begitu masih bisa ngaku muda gak? Muda lah. Masih muda? Iya. Tapi kok tenaganya ke orang tua? Masya Allah, mantap nih teman-teman. View-nya juga mantap. Cuman emang dari bawah ke atas 30 menit, jadi siapin staminanya ya. Ngaso-ngaso sih, nanti pelan-pelan. Ya, saya sampai buka jaket nih, karena menghambat sirkulasi udara ternyata. Jadi emang kalau pengen berjalan ringan itu hal-hal yang menghambat berupa beban itu harus kita singkirkan satu persatu. Indah euy. Nah, ini tanjakannya lumayan nih ya. Tanjakannya lumayan. Lumayan ini 45 derajat. Ya, ini pemandangannya lumayan tuh, mantap tuh. Nah, ini saungnya Kang Dery. Waktu itu sempat mati listrik karena orang mau babat alasnya pakai bakar-bakar, listriknya kebakar akhirnya. Beliau sekarang jadi non listrik lagi. Kang Dery, alhamdulillah nyampe. Angin. Iya. Oh, Kang Dery. Kelelahan. Nah ini. Jadi emang nggak perlu bikin tenda lagi Bang. Ini mah udah enak bener. Lagi dibersihkan dulu. Oh, abang-abang tuh buat ngopi-ngopi di sini ya kan. Tuh di bawah perkampungan juga dekat ya. Kampung apa Kang namanya Kang? Cibogo. Oh, Cibogo. Mantap. Kang ambil video saya ya. Oh, ada kamar juga tuh. Ngap ya Kang? Capek. Oh, capek. Tapi rencananya mau dilebarin sedikit jalannya Kang Dery. 800 meter dari bawah. Ya Kang, 800 ya? Iya, 800. 800. Karena emang pernah ngukur kabel listrik sih. 800 itu kalau lurus. Kalau lurus ya? Kalau lurus. Oh, kalau lurus sih benar. Sekitar 1 kiloan lah. Makanya kalau kita pengen cepat nyampe tujuan harus berada di jalan yang lurus, betul Kang? Benar. Cuman masalahnya dengkul bisa kena jidat. Oh iya, jadi bener-bener dengkul kita kena jidat. Nah, berkah lah, insya Allah ini turun hujan. Mudah-mudahan berkah yang kita dapat sama banyaknya tetesan air yang turun dari langit begitu. No, Kang Dery lagi belagu, dia memang biasa belagu-belagu jadi barista tuh. Belagu-lagu jadi barista ya. Enak Kang, mungkin di perjalanannya kita naik agak
ya sedikit ngos-ngosan, apalagi usia tua renta kayak saya ini. Tapi begitu sampai puncak, kita merasakan nikmat yang luar biasa. Makanya alhamdulillah. Karena barang siapa bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Baru nyebut alhamdulillah kopi langsung keluar ya kan. Berarti ditambah kan nikmatnya. Nah itu nikmat yang dari juga. Ya abang-abang yang mau merapat tetap komunikasi karena nanti biar dijemput ke bawah sama ada gate di sini. Alhamdulillah hujannya reda. Cuman bikin apa sih, kita lagi sedang ngos-ngosannya tadi kena angin yang campur air ya Kang. Tuh lihat tuh saung. Tapi ya nanti rencananya sih emang buat camping-camping wisata lah jatuhnya ya Kang. Di mana Kang? Di atas. Bang Dery yang dikelilingin ini nih apa? Kayu. Bambu itu. Itu view-nya gitu Bang. View-nya keren bener. Nah ini sengaja ditanemin singkong biar alang-alang sama rumputnya ini habis. Keliling gini. Ada kopi, ada pete. Nah ini yang ditancap-tancap itu kali. Apa tuh? Mantap tuh view-nya. Ini kopi tuh. Kopi. Jadi dia. Dia berapa lama sih? Kopi 5 tahun. 5 tahun baru jadi ya. Ini pete. Pete. Kedepannya mudah-mudahan si Loka punya usaha gini nih. Pete juga. Daripada gede nih petenya. Saya yang mana rencananya tanahnya nih? Bisa kita atur Bang. Bisa diatur ya? Bisa diatur. Mau di atas, mau di bawah bisa Bang. Yang terbaik aja lah. Sampai pohon itu, yang kedua 1, 2 gitu. Dari situ kotak ini sampai ke batas yang saya itu. Jadi nempel dulu. Saya ini di atas nih Bang. Iya ini udah paling atas. Ini paling atas ini. Ini yang paling atas. Ke sini Bang, kita lihat view di sana. Oh Bang, tuh ini dulu paling atas nih. Nah itu gunung yang di belakang kita Gunung Garut ya? Gunung Garut belakang ini. Gunung Garut belakang ini. Ini gunung apa namanya? Ya pokoknya daerah Bandung lah. Si yang lebih tahu si Yudi itu yang ngomong. Total berapa Bang? Tanah Bang sini? 2 gitu, 2 hektar. 2 hektar ya? Rasa sampai ke bawah gitu ya. Sampai ke bawah ya. Mantep tuh nih, kalau malam mungkin kita bisa lihat bintang di atas, cahaya lampu di bawah kali. Nah iya itu dia. Jadi 2 bintang itu bener. 2 bintang. Lihat ke bawah bintang, atas bintang. Tapi yang saya seneng di sini kan keheningan ini Bang. Ya. Kalau kita eksplor ke hutan-hutan kan masih agak sedikit perlu apa ya, mental dan persiapan yang matang. Kalau di sini di bawah udah ada saungnya Bang Dery, segala peralatan ini juga kan ada. Terus timnya juga luar biasa. Nah, itu saungnya Kang Dery tuh. Ini aja udah paling atas berarti tadi nih puncak ya? Iya ini puncaknya. Banyak camping di sini enak nih Bang nih. Air juga nggak jauh, cuma 300 meter ke bawah kan? Iya. Apalagi di sini udah siapin berapa toren Bang Dery no? Nanti mau disiapin kamar mandi tuh. Nah ini toilet umumnya udah dipersiapin. Emang bertahap ya Bang? Nah ini kita doain bareng-bareng ya, ini pohon kopinya juga. Nanam berapa Bang? 4.000 ya? 4.000 di sini, 3.000 di bawah. 7.000 total. Tabungan itu Kang ya? Tabungan. Sama pete 700 pete. Pete 700. Udah paling atas ini. Ya kalau perjalanan sih kalau saya coba filosofikan gitu Bang. Emang nggak ada yang enak namanya berjalan ya kan? Iya. Tapi saat sampai puncak, maka ada peribahasa anak gunung itu kan, melangkahlah walau setapak kalau pengen nyampe puncak gitu. Nah ini saya mau ngelangkah nih Bang, sini Bang, mudah-mudahan besok punya rezeki. Biarin lah, cuma 1 tumbak dulu boleh kan? Kalau yang lain kan nggak bisa, sama Bang Dery aja dah saya mah akadnya. Bisa. Bener nih Kang? Aman. Waduh, ini ada malaikat yang nyatet nih Kang. Aman Bang. Aman ya? Aman, kita bisa sebelah sana Bang, bisa ada. Karena itu bisa dibagi, belum bisa sertifikatkan. Oh belum? Kalau yang ini udah sertifikatkan. Ini udah? Aman. Bisa sertifikasi ngurus ini maksudnya. Kalau di sini nggak perlu, yang di bawah nggak perlu, nanti tinggal di ini aja. Yang iya mah di sini ini Bang, apa? Sinyal aman.
Sinyal lama. Kebanyakan gitu, kita kalau camping tuh kan sinyal mesti pakai alat bantu. Sejauh-jauh waktu kemarin saya ke gunung apa ya, camping wisata itu. Jadi dari mobil naik cuma sebentar, ada air terjunnya juga, tapi sinyal nggak ada, udah susah dah. Nah, kalau di posisi materi 1, kita berkenalan dengan golok mulai dari, jangan bosan-bosan saya jelasin ya. Apa jatuh dulu set. Mulai dari kenal pegangan gagang. Di materi saya jelasin tuh kalau ditonton. Sampai space kemari jangan sampai megangnya begini. Tapi benar-benar ada space sedikit. Terus merasakan dia jatuh tapi kita tahan sama jempol doang. Terus belajar jatuhnya ke depan dan tahu efek kalau jatuh depan tuh dia bakal ngangkat ke atas. Jadi kita putar yang disebut materi 1.2 atau 1.2 lah. Nah ini lihat di materi lagi, 1.3-nya juga sama, cuman kita udah 1.3-nya belakang, 1.4-nya ke depan, tapi udah telunjuk. Telunjuk udah main. Ya, ditahan. Terus gini. Nah, 1.5-nya kombinasi. Nah ini rapi nggak rapi, sering dijalanin biar kenal yang kita pegang. Poin 2, dasarnya ini, dasar dulu. Luar dan dalam. Luar dan dalam. Nah ini kan udah dapet nih, udah ngerasain ayunan, tapi saya pengen nyatu. Di poin 2 ini penyatuan masalahnya. Dan terbukti, kalau orang yang belum begitu nyatu, masih mikirin golok. Kita harusnya sambil ngobrol, sambil ngonten, sambil ngerokok, sambil duduk, sambil tidur, bisa ini. Nah ini penyatuan. Ini baru dasar. Nah, bari ngopi kan, jadi tangan kiri nggak apa-apa. Iya, dosa. Enggak lah. Bohongan, kopinya habis. Enggak dosa. Lebih baik yang kanan. Lebih baik yang kanan. Kalau diwajibkan, kalau yang nggak punya tangan gimana? Oh iya benar. Tapi lebih baik. Nah, ini penyatuan. Nah, saat abang udah nyatu, karena poinnya di 2 ini banyak kan ini doang. Iya. Betul. Tapi saya pengen badan ikut, makanya mulainlah dari sini. Jadi badan itu otomatis ngikut, tapi jangan jauh-jauh ya. Kasusnya badan ini. Lempek, kita lempek, Pak. Betul sama. Helmnya Pak. Tas pinggang itu nanti bakal kempes, Pak. Bang Dery kemarin malah, ini bedanya privat sama barang ya. Bukan kita nggak mau sampein, karena privat mah kan, saya kan nggak pernah mau konsep ini. Ntar gue sampein A, ini B, ini C, nggak pernah ngeliat catatan. Saya cuma punya prinsip tujuan, saya bahasin materi 2. Nah, adapun pertanyaannya nanti bakal beda-beda, itulah penjelasan saya. Kalau di reguler kan bahasanya jadi bingung nih, nungguin yang satu. Kalau Bang Dery emang agak beruntung juga sih dia. Iya. Kemarin dia udah melatih ke tingkat kekuatan. Iya. Itu pun gara-gara ada pertanyaan, golok begitu apa kuat. Tapi kita udah buktiin Bang ya. Dan keringetan kita. Iya, keringetan, capek. Nah, kalau kita keringetan, dong. Tapi bener Pak, kalau kita udah kemari. Kalau sengaja tanpa golok kan bosen. Oh iya. Tapi sebenarnya ini penyatuan lagi, penyatuan antara golok tangan badan. Tapi malah jadi sebenarnya setelah diputer gini, badannya ikuti sendiri loh Pak. Ikut sendiri, dia udah ngikutin. Tapi setelah itu dilatih, ikut sendiri. Tapi ini cuma buat secara garis besar ya, bukan dilatih sekarang, tapi memang diajarin sekarang. Belajar kan intinya biar tahu. Nah ini salah satu video yang buat. Oh iya. Gitu. Nah mulain, terusnya di poin berikutnya itu yang saya sebut upgrade. Yang pertama ketepatan. Kalau begini belum tepat, begini belum tepat. Bang Dery awalnya tuh yang bebel. Ini gitu. Jadi ininya bener, begitu ini ke atas. Ini bener, begitu ke atas. Saya bilang, kenapa bisa ke atas? Karena jempolnya masih dipakai. Iya. Nah, jempol jangan dipakai lagi. Cukup begini, langsung diterima sama jempol. Itu udah dapat, kan cepat nih, udah bisa main cepat. Karena tepatnya udah dapat. Sekarang coba cepetin. Cepat kan tuh. Nah, terus yang ketiga kekuatan. Kekuatan yang saya sebut gendut.
Jadi waktu kemari nyabet dengan powerful dari sini sampai sini itu kan buang tenaga. Iya. Kita nyabetnya cuma dari sini kita kutik sedikit gitu. Nah, saya pernah contohin Betul, selalu ada bacokan. kalau ada kedut, ya. Kedut ya. Set. Nah, itu dibuang cepat dan kuat. Di mana letak kekuatannya? Di kedut. Jadi ada kecepatan yang lebih ketimbang nah itu di terakhir. Nah, itu bakalan ente contohin sama kayu yang begini sama begini tanpa dikedut, sama yang begini-begini terakhirnya kan cepat. Iya, benar. Nah, di situ letak kekuatan. Nah, saya bahas sama Bang Dery secara detail ya. Putaran ini kekuatannya di mana? Waktu kita ke sana kekuatannya ada di sabet. Iya. Kanan. Kanan, Saya kiri. awalnya Sat. kalau sabetnya kuat, waktu mau muternya ini sering Bentar. ya enggak Iya, benar kita. putarnya. Itu biasa, Pak. Lama-lama dilatih ya ketemu juga. Nah, kalau itu kan nggak tersusun Pak. kalau menurut Biasa, saya. Pak Bim. Ya, cari barang. Iya Kang, ayo Kang. Mun gak naik masuk, Pak. Puterin aja, jangan takut. Yang penting ini udah naik. Tek tek. Nah, ini udah naik ya. Saat pindah kemari udah naik. Tunjuk langsung lepas. Ini langsung diikat. Pede. Kalau ini sih jatuh pasti. Kalau jatuh maksudnya namanya belajar jatuh mah suka ada, biasalah. Jadi langsung tangkap. Nah, Bang Benny sering nyangkut di jempol. Nanti bakalan nggak nyangkut lagi jempol, karena jempol kita hilangin. Bukan hilang putus kena ini. Hilangin pas Saya putar langsung gini, wah hilang jempolnya. takutnya ada yang nyangka hilangnya karena ini. Iya. Jempol itu kita hilangkan dari jalurnya dia. Habis muter jempol mana jempol? Langsung jempolnya kita lepas. Cuman telunjuknya langsung nangkep. Nangkepnya sekarang telunjuk. Kalau tadi ini. Ini cara lebih mudah. Tak, set, tangkep aja. Oh, si jempolnya ngumpet gini. Hilangin. Hilangin dari target jalur dia. Iya. Pelan. Sudah. Ini kan foto ini, Bang. Kan. Nah, itu dikit lagi. Dikit lagi. Cuman kurang muter. Set, gini kan. Nah, ini Tetap ininya sama. 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 Bisa berkali-kali. 3. Langsung nangkep. Cuman muternya jangan ragu. Putar 1, putar 2. Begitu dari sini langsung gini. 2 kali, Pak. Ini. Set, Jadi kita sekarang udah nggak pakai jempol. set. Justru udah nggak pakai telunjuk. Nih, perhatiin lagi ya. Sini, putaran 1 sampai sini dong. Sini dong. Nah, langsung tangkap pakai tengah. Tapi nanti di prakteknya mah dia jalan. Iya. Jadi nangkep ini nggak berhenti. Jadi saat kemari, nah di sini. Di sini. Nah, sekarang sampai situ dulu dah. Set, set. Oke. Nah, ini berhenti. Padahal kalau kita nggak tahan dia kan lanjut. Iya. Ketika dia lanjut lepas ini. Nah kan dia gagangnya yang bakal ke sono. Oh. Jempol ilangin dari target ini langsung ditangkap. Oke. Ya. Tapi harus ada goloknya. Kalau nggak ada goloknya maaf. Itu jadi ya. Jadi iya kan? Iya. Jadi who are you? Gitu ya. Benny fuck you gitu. What's your name? Herman. TikTok. Cuman harus ada goloknya. Kalau nggak ada goloknya nggak sopan lah. Jadi set langsung. Set 2. Lama-lama dingin, Pak. Jangan diberhentiin. Jangan berhenti. Makanya saya nyoba tangan 2 dulu di sini. Itu langsungin ntar. Aku ke sini, Cuman tangkap langsung sama aku telunjuk. tunjuk. Tangan sama ini. Nah sekarang lepas telunjuknya ya semua. Sampai sini udah bisa. Bisa. Ini saya bilang trik paling mudah. Bisa. Nah sampai sini bisa ya. Set. Set. Sampai sini Pak. Tapi telunjuknya udah harus lurus nggak dibilah. Oke. Sekarang jari telunjuk kita lepas. Posisinya sama. Nah, saat dia putaran nggak diberhentiin kan ini tinggal ngewadain. Tangkap. Jangan ragu-ragu, cuy. Aduh, Bang Haji gimana sih? Ini pasti kamu bisa. Ayunan nggak boleh berhenti. Iya. Kalau berarti emang jatuh, potensi jatuh gravitasi. Jadi, nih saya pelanin tapi nggak berhenti. 1, 2. Cuma kalau pelan dia agak gini ya, nggak lurus, tapi pelan. Nggak, saya belajar ini dulu. Oh, ya. Soalnya di sini pun nanti ada
Oh, Kedut. saya tahu kurangnya di mana. Yang ngedut itu tunjuk, Bang. Tunjuk ya. Karena kedutan itu buat kekuatan. Sebenarnya ini caranya udah tahu Bukan kan. dari sini. Kalau abang udah nangkap ini, ketika ini lepas, ini ditarik sambil didorong. Satu, kedut. Ternyata ini maksudnya dibandingin yang lain agak susah itu. Belum dapat. Soalnya kalau, Jadi goloknya kesini dulu. nah yang penting sekarang tahu triknya. Tahu. Ini Dan ini paling mudah. Paling mudah. paling Paling mudah. mudah dari banding kayak ini. Kalau buat ini loh, kalau buat stepnya mungkin ini lebih gampang. Tapi kan yang kita omongin, iya bang saya udah tahu jarinya, tapi kok mentok mulu. Nah, buat ngilangin mentok, teori pertama berarti gagal. Kita ganti teori kedua. Dari keduanya gimana? Teori kedua yang kemarin ayunan jangan sampai berhenti. Jadi dari sini jatuh nggak apa-apa, tapi ayunan ini tetap harus muter. Karena kita nggak boleh mentokin dia muter. Satu ayun putar. Satu ayun putar. Nah ini kan nggak ada mentok tuh dia, muter terus. Cuman kesini dulu goloknya. Nah, dikit lagi. Nah, itu teori kedua. Kalau ayun puter ini masih belum dapat, ya kan? Berarti langsung aja puter 2 kali, tapi langsung ditangkap. Di terakhirnya, nah, Saya mau coba. satu. Dia harus muter sini dulu. Sat. Enggak dong. Ini dulu, ini jadi lupain. Sampai Marsono. Ini juga lepas. Dari sini dah ya startnya. Ayo kita dorong. Ini malah jadi susah kalau begitu. Tuh, malah jadi susah. Jadi bener-bener, Susah pindah jarinya kan. iya kalau udah berhenti itu susah. Tenaganya kan hilang. Oh. Saya udah tahu permasalahannya di Kita mana. pelan-pelan aja. Nah tutorial di YouTube itu ya nggak minta di subscribe juga sih. Justru saya udah arahin teman-teman, apalagi yang belajar ya, nggak belajar saya arahin di situ. Cuman emang penjelasan demi penjelasan kalau berubah-ubah itu setiap orang beda-beda. Sama momen saya ngejelasin pun saat itu dapatnya apa. Jadi nggak sama. Ini bukti kalau ini nggak harus sama dan nggak yang paling benar dia nggak. Cara dia mungkin benar itu. Wait, makan bang. Oh, Dia yang makan golok. makanya saya mah 6 bulan, udah jangan lama-lama. Kalau 6 bulan target 4 bulan bisa dikelarin, saya enak malah 2 bulan. Wes, Dapat. ini dia belum ngomong belagunya udah segitu ya. Coba bang. Habis ini saya kasih kombinasi 1-2. Sekarang 1-2 kali langsung 2-1 kali. Oke, itu masih digagang. Masih digagang. Nanti di tekniknya nggak dapat. Nggak dapat ya. Kenapa saya bilang nggak dapat? Ketika kita begini kita kegagang, ini muter ini kan dia bakal susah nih. Tadi aja kan muternya lain kan. Jadi kita nggak punya target. Bahasanya gini, maaf saya kasih target segini nih. Iya. Begitu kita sabet nih, seolah-olah ini target kedua. Kita mau hantamnya bagian sini. Kalau abang megang gagang nggak bakal dapat hantaman kemari. Jadi abang nggak punya target di sini. Dari sini. Jadi dari sini Ambilnya langsung set, langsung Iya. tak, karena memang mata kita sama dia udah satu arah, malah mata kita bisa nipu dia. Jadi saat kita kemarin udah ngeliat udah rekam, udah set hantem aja udah, hantem aja udah gitu. Kayak orang ngelas nggak perlu ngeliatin lah. Ya nipu kayak main bola, woi, tapi nendangnya ke sana. Ini justru Tapi kalau saya tertinggi. kenapa ada selalu ada bantuan jari ini ke sini ya? Ini dia naik kemari. Coba lagi. Jadi dari sini emang jadi begini. Enggak, coba lagi. Pelan-pelan. Nah, ini bisa lihat. Ah, itu nyelipnya mesti dibilah. Mesti digagang. Iya. Coba dibilah. Enggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Karena kalau abang dibilah, ini nggak ada kesempatan buat naik ke bilah. Dan ini nggak ada fungsi ketika kalau menurut saya ya, tapi bisa aja saya salah. Dan di mana coba tadi? Ya aja juga lupa. Kan begini. Coba. Oh ini. Kuat juga sih. Iya. Makanya saya bilang bukan berarti salah. Iya. Ini justru harus bisa berkembang lagi. Iya. Saya terlalu egois kalau misalkan harus saya terus. Apalagi dia udah secara ininya udah alumnus lah.
maksudnya udah lunas gelombang 2, kreasiin. Kalau ada orang bilang, bang saya mau nimba air di abang, saya nggak pengen ditimba doang airnya, ente harus jadi sumur biar ditimba orang lain, bahasanya gitu. Jadi jangan sama saya, karena rasa air kita tuh beda-beda, gaya kita beda juga soalnya. Nyelitnya habis dari sini langsung begini. ya Pak, Pas. tahap pertama kita cuma mikirin target, tapi target nggak bergerak. Tahap kedua bisa aja kan dia bergerak, saat bergerak kan punya karakter, mau kemari. Minimal begitu, ini bakalan nggak kena nih, udah punya feeling, itu harus snip. Makanya kita belajarin 1, 2, 3 slip, terus 1, 2 slip, terus 1 slip, terus bacok slip. Maksudnya ngebacok tuh nggak perlu dipulin, kalau emang dia mau mendak ya slip. Nah itu harus kecepatan. Nah kalau selipan yang nggak cepat, boro-boronya dapat, Bisa lepas. Terus ada 2 yang kagak jadi, kita balikin ke kayak putaran 3. Jadi set. Ntar dulu pertanyaan model gimana. Jadi kita ke sono, set kemari, kan kita mau hantaminnya lagi ke sono. Nggak bakal kena karena kita udah ukur golok kita dari awal kita bikin. Nah kan kayak sahabat sono, set kita pindah ke sono kan. Nah ini nggak bakal kena karena dari sini udah kita rubah. Terus dirubah pertanyaannya, kalau bacoknya ke sono juga atau ke depan. Jadi abis bacok sono tak nggak kena, kita pindahin, kita bacok depan. Nggak kena juga karena ukuran dia udah sama ukuran kita. Selama tangan kita majunya lebih dari perut, ini nggak bakal kena. Karena ukurannya ini. Nah ini bisa kena kalau tangan kita masih di belakang iga, udah kita ini. Iya. Penting keluar dulu berarti ya. Tapi ada pertanyaan lagi sama dia. Emang ini anak kritis. Makanya saya senang orang yang kritis. Biar saya belajar juga. Dari sini tak kita pindah. Kalau ditubruk bagaimana bang? Nubruk dari mana? Dari sono. Posisinya nggak tepat dipindahin di situ. Kalau ada yang di sini kita khawatir, dari sini tak nggak usah dipindahin ke sini, tapi balikin ke sono. Iya, tergantung berarti. Gitu. Tergantung Jadi posisi, ini situasi. posisinya yang salah. Kawan ada di sono ngapain dipindahin kemari? Bahasanya kan gitu. Bunuh diri berarti. Nah kalau itu kan ngomongin target 3, target busur bang. Iya. Belum ngomongin belakang. Kalau ngomongin belakang langkah wajib, makanya harus ada tingkat 2. Contoh kayak bacok ini cuma nyampe sini. Apalagi kalau yang perutnya agak ada gitu kan. Iya. Pasti cuma sampai sini. Terbatas ya. Baik lah. Tapi kalau mau ke belakang nih nyampe, harus mundur 1 kan. Kaki kita. Untuk tarik lemak. Makanya nanti ada prinsip langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, 4, 5 pancer, belambang 12 selesai. Dan itu filosofinya ada semua pak. 1, 2, 3, 4, 5 langsung ke belambang 12. Secara langkahnya ada, tapi pelajaran tentang perilaku kita jalanin kehidupan ada. Nah ini makanya Bang Dedi kan kemarin sempat nanya ya, logo Siloka tahu nggak artinya? Belum kan? Belum jelas ya. Nah lebih pada nunggu, tapi emang ada juga yang nanya. Saya sih emang tadinya pengen jelasinnya, belum tentu kan saya benar. Cuman waktu itu saya bikin bukan ngarang, tapi ditunjukin yang pertama itu goloknya harus kembar. Golok kita tuh harus 2, ada yang pusaka yang saya menjadikan. Siloka itu bukan putarannya nanti, yang seni tertingginya, seni awam Siloka di putaran ini, ya kan? Tapi seni tingginya ada di ngumpet dan pindah tangan. Jadi bahasanya bacok kena, tak keluar. Tapi ini nggak usah dikeluarin, kosong. Padahal ini, makanya kalau kita latih bacok kriwa, bucat bacok. Tapi saya tuh yang ngumpet itu nggak bisa. Yang mana? Seliwa ngumpetnya. Itu kan ada di materi terus dia. Oh, bapak belum tahu prinsip pegangan yang 1, 4. 1, 4 tuh jatuh pak. Udah bisa? Jadi jatuh dulu ya. Nah, jatuh dulu. Baru masuk mah. Begitu jangan sampai naik ke atas. Jatuh rubah. Makanya telunjuk bapak harus pegang. Nggak boleh begini. Kalau telunjuknya nggak megang, bapak ini nggak rubah, khawatir jatuh. Tapi kalau telunjuknya megang kan bisa di bawah. Nah bapak jangan ditusukin ke badan, tapi ditarik ke kiri.
Oh iya. Bapak latihnya nanti, kalau ini ceritain dari awal, mungkin 1 bulan itu lentur tangan Bapak. Ada tipsnya Pak. Masih pakai masih pakai metode zaman orang tua dulu. Oh iya. Botol kecap. Atau kayak mau latih badminton itu ya. Kasih air, kasih plastik biar nggak airnya tumpah, Bapak putar-putar. Biar ininya sendi. Kan saya pernah jelasin. Buat di satu-satu melatih jatuhnya golok rasanya sama melatih jempol. 1-2 melatih jempol dan pergelangan tangan. Makanya saya nggak heran kalau Bapak tuh masih agak sedikit ini belum sempurna tapi belum jatuh. Sendinya masih kaku. Kalau ini kan udah nggak tahu. Sebenarnya bisa. Jadi walaupun dia jatuh begini, waktu ngangkat, masih kaku. Dia langsung di atas golok. Kayak orang kayang kalau kaku nggak bakal bisa, pasti rebah. Kayak orang split pasti mentok. Nah mentoknya orang kan kita nggak tahu. Aduh sayang. Makanya saya bilang teknik tingginya di Siloka harus ngumpet. Ngumpetnya itu ingat ya, bukan disikap, bilah ini diantara. Cuman bilah ini kita pengen nggak bisa dilihat orang, mau keluarnya lewat tangan kiri, tangan kanan. Jadi begitu sekek, nah dia bingung. Ya ini lepas, tinggal rubah. Cuman ini karena berkena, ya ini kita harus angkat. Daripada cuma ngangkat doang, ya kan seolah-olah kan begini keluar. Tapi kan sini, tapi kan nggak ada nih akhirnya. Nah ini tipuannya. Nih makanya latihnya bacok seliwa pindah bacok, bacok seliwa tipu bacok. Dan itu harus diulang-ulang. Bacok seliwa tipu bacok. Kalau sebenarnya nanti kalau udah 5, abang udah kanan kiri. Bacok seliwa tipu bacok, langsung putar lagi seliwa tipu bacok, putar. Langsung putar seliwa tipu bacok, putar. Langsung putar seliwa tipu bacok. Kalau kanan kirinya dapat. Saya pernah bilang yang perlu di-upgrade atau kita terima, 1 kewaspadaan, golok bahaya juga buat kita. Kalau belum bisa diputar ya jangan diputar. Makin susah Pak. Iya Pak, abang itu dulu sebenarnya. Tapi bisa insya Allah. Waduh. Cuman ngange arit kenapa? Jadi bedung. Pergelangan kiri itu kaku bener apa? Ya emang ini pasti lebih kaku. Nah, nggak biasa Biasa. Tapi udah bisa putaran 1 udah bisa aja yang penting. Pasti kiri ikut ya, ikutan otomatis bisa kok. Yang kiri kaku juga. Karena secara teori udah kebaca. Nanti ada 2, 3, 4. Putar lagi 2 lagi, 3 lagi, 4. Putar lagi 2 lagi, 3 lagi, 4. Nah, dapat. Tapi kasih kombinasi 2. Tapi yang Iya, bocah yang dua lo ya masih ya. Masih langsung lari ke 4. Kalau bisa 4 itu saya kasih kombinasi 2, 3, 4. Samsu. Sampai surga. Di Samsu, jiwaku sampai surga. Ini baru sombong. Ini belagu. Karena kalau 3 selalu ada putaran dalamnya ya. Harus. Itu penghubung Bang. Ibarat kata-kata nggak bisa disambung. Saya selalu kasih materi kan selalu bosan satu materi, ada yang 10 menit, ada yang 9 menit. Itu cuman buat nuntun yang di luar nonton YouTube. Tapi selalu saya arahin ke YouTube dari part 1 sampai part 12. Ada iklan di skip aja. Jadi nggak usah mikirin ini. Yang paling penting dia tahu detailnya. Nah itu udah saya bahas dari tahun 2018. Saya malah nonton iklan nyamuk aja. Waduh, terima kasih. Kenapa pajak nih saya urusan ini. Videonya di skip. Rokoknya apa Bang? Saya belajar 2 Ini justru nurun dari ini. Benar Pak. Heran aja. Kalau heran bahasa Sundanya apa? Iya, heran. Heran sama. Heran aing mah. Makanya itu saya penyemangat saya latihan 2 itu. Itu pengetahuan, artinya belajar.
yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah bisanya nanti karena latihan. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah evaluasinya atau saya suruh praktekin atau ke kayu atau liatin ke saya namanya evaluasi. Kan kalau udah ada pengakuan kan dia makin yakin. Sebenarnya gitu ada cara mudah. Tadi ada. Itu yang cara mudah tadi paling terakhir tuh. Ketika abang saya suruh tangkap sama tunjuk berarti emang udah saya paksa suruh muter 2 kali. Iya benar. Makanya Bang Dery barusan bisa belagu dikit lah. Meskipun sekarang nyangkut lagi, coba aja. Siapa bilang Coba bentar. aja. Nah nyangkut kan? Iya sih. Coba. Ada jeda. Nah nyangkut kan? Iya benar. Nyangkut kan? Nah sekarang Memang- jempolnya cepetin. Tapi dari semua putaran saya rasa memang paling sulit jujur putaran 2. Jempolnya hilangin Yang dua itu cepetin. yang mana? Itu baru. Yang tadi. Iya. Itu yang paling sulit. Sulit ya. Itu yang saya bilang. Untuk Kayak orang mau nikah lagi. iya. Nggak Kedua pakai jempol susah, itu gini. ketiga mah gampang. Iya. Karena udah masa bodoh dah. Iya, sama. Cuman saya masih telat di sini. Mau nyoba? Kan ente ganteng mau nyoba. Nikah lagi. Daripada ntar kena hisab jadi kena sunat. Enggak, soalnya saya mau buat YouTube. Dan bini yang nonton. Ya itulah seputar golok. Kalau masih ada pertanyaan, kan saya emang udah ada niatan sih kalau dibilang janji takut ditagih. Malam ini emang tujuannya siapapun yang datang mau nanya seputar golok yang saya tahu ya. Saya bakal jabarin. Tapi waktu saya ngejabarin jangan nganggap saya Herman ya. Karena ini ilmu yang mau ngomong. Jadi kalau saya kesannya so tahu, bukan saya, justru pembawaan dia ini. Oh iya. Gitu. Dan ternyata memang harus ngikutin kemauan ilmu. Makanya ketika orang yang ngasih ilmu itu dia harus jadi teko. Pinter apapun yang terima ilmu harus jadi gelas. Artinya harus di bawah harus ada di bawah teko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan nih, kita udah doa pembuka ya bang. Ya udah. Kita lagi main di atas Gunung Mandala Haji. Kalau abang-abang punya pertanyaan katanya, bang main duduk mulu, kagak bosan apa kan gitu. Di mana-mana yang kedudukan itu sifatnya haus kedudukan gak bakal bosan. Terus kok nggak pernah diri bang? Di mana-mana banyak orang nggak punya pendirian gitu. Kita cuma nyontohin, tapi kita juga bisa punya pendirian dan tidak haus kedudukan. Yuk jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Mantap. 1A ini pak. Woi, sorry. Gak apa? Terus. Jangan minta maaf, lagi berantem mau minta maaf. Ini sopan nih, pendekar yang sopan nih. Oke. Tapi dia terlalu fokus ke merah. Oh iya. Harusnya fokus ke imajinasi. Iya. Oke, nanti mau coba lagi silakan. Sekarang Pak Sofian, kita kenalin nih. Ini Bang Beni ini dulu, bentar. Bang, sini. Bang Beni ini dari Bandung sini nih. Cuma setengah jam ya. Setengah jam. Nah kalau masalah profil beliau itu nanti kita bongkarnya. Apalagi kalau yang minta nomor handphone, tak usah ya, dia udah laku, jangan macem-macem. Oke, nah ini Babe Sofian, kita panggil Babe karena saya orang Betawi. Bapak dari Lampung nih, dari Lampung ya Pak Sofian. Ya, Kebetulan anaknya ada di Bandung, bukan kebetulan sih. memang ada. Memang ada, nggak ada istilah kebetulan. Beliau ini naik ke atas itu saya aja 40 menit. Kalau Bang Dery yang udah biasa 20 menit. Bapak 1 jam lebih. 1 jam lebih. Ngasonya berapa kali Pak? 7 kali. 7 kali ngaso. Aduh Masya Allah. Dan Bapak naiknya pas malam sama Bang Beni. Malam. Luar biasa. Saya cuman berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya setakwatan Pak. Ini bukti Bapak nyampe atas. Meskipun ya semalam ada gempa, kita takut luar biasa dan kita berpasrah. Alhamdulillah masih dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Pak. Jadi Bapak ini kan baru kelas duduk. Terserah Bapak mau gaya bebas jalan atau cuma nengok-nengok atau duduk cuma diganti diri, terserah. Siapa yang mau diiniin? Ya, seputar 1 materi 2 aja. Materi 1 dan materi 2. Sarungnya saya pegang nggak apa-apa. Wih, kuncinya masih paten. Paten. 1 materi 1 dan materi 2. Oke, dari situ terserah. Ini udah bebas.
Dan jangan kita yang melihat kamera, biar kamera yang melihat kita. Oke, ini luar biasa ini Bapak, bener. Oke, set. Oke, mantap. Oke, sip. Oke, diplongin Pak, kayak waktu main set set set. Nah, oh, ini grogi nih sebenarnya. Beda. Demang kamera. Nah, Bapak ini memang baru materi 1 ya. Dan tingkatnya itu. Meskipun tadi kita udah buktikan bisa ya. Ya. Jadi awalnya golok kita yang menyesuaikan ukurannya sama kita. Tapi nanti kita harus bisa menyesuaikan golok. Ini bukan ukuran saya. Ini dikasih nama siapa Bang? Si Maung. Karena memang coraknya lihat. Ini punya Bang Benny. Dia memang ya benar-benar beruntung lah dapat corak seperti ini. Maung tahu gak artinya Bang? Manusia unggulan. Oh, manusia unggulan. Mudah-mudahan sesuai doanya ya. Bismillah Bang, saya pinjam ininya Bang. Nah, ini si Maung. Sat. Ya. Inilah ya, tadi kita udah salam buka. Jadi Bang, yang kita pelajarin ini, kalau teman-teman pada pengen bilang, Bang saya mau coba ikut berdiri dong. Saya pengen coba lihat berdiri. Sebenarnya dalam tampil, jangan kita memperhatikan orang. Berarti sebenarnya orang yang tampil, kita yang nonton. Kita pengen malah kita yang diperhatikan sama orang. Biar orang itu menilai. Mudah-mudahan kalau yang kita tampilkan baik, dinilai baik. Kalau yang kita tampilkan buruk, pasti dinilai buruk. Meskipun ada kebalikannya. Dia salah paham atau pahamnya salah tentang diri kita. Tapi intinya kita tampilkan. Kita biar eksis. Jadi ilmu eksis nanti bakal saya ini. Bahwa kita itu ada, tapi nggak ada. Acaranya gitu. Kita cuma diadakan. Nah, tapi keberadaannya kita terbukti bahwa adanya yang maha kuasa. Nah, keberadaan kita bakalan lebih terlihat ketika action. Pertama misalkan kita gini, sarung gak usah ya, kayak ini ya. Kalau di dirinya, di kembangan Pak, ini salam, mulai dari sabut, sana gini, set, kanan kiri, kiri cuap, bacok ketek, nengok kalung, bacok rapat. Dan saya setiap tampil nggak pernah lihat kamera. Saya pengen malah lihat kamera, karena satu kamera itu dunia melihat kita. Tapi intinya, saya kepengen bukan kamera dan bukan dunia yang melihat kita, itu yang maha melihat Pak. Makanya kita bakalan lebih hati-hati dan lebih pasrah ketika memang ada kesalahan kita. Mohon ampun, gak usah malu kalau golok jatuh ya. Siap ya kalau si Maung jatuh ya? Siap. Oke, daripada dia jatuhnya ke atas, gak bisa diambil. Kalau di sini masih ngamut ya. Oke. Nah, yang penting yang punya udah ikhlas ya. Salam. Set, set, set. Kita nggak usah lihat kamera Bang. Ini waktu diri cuman belajar geser nengok kanan kiri. Kemarin kita cuman belajar ini. Tapi begitu disuruh diri, kita udah bener belajar kanan kiri, kiri usap, bacok ketek, kongok, bacok, hormat. Dan semua ada target. Waktu kanan kiri 2 target, kiri kanan. Bukan kanan kiri ya, salah ya. Terus kiri usap, bacok masuk sono. Nah kalau kita dijadiin 1, kiri kanan, kiri usap, bacok ketek. Ketek buat nengok ya. Bacok, set, hormat. Ya terserah. Kalau kita hormatnya bener-bener sampai hormat, itu kebukti kalau target kita ada di bawah, kita sampai nunduk gini. Tapi kalau target kita sepantar, kita cukup begini. Bungkuk wajib ya. Terus kalau target kita ada di atas, gitu gini, bungkuknya wajib. Kan gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Kita ngomongin masalah langkah dari 2 putaran ini aja. Langkah 1, diem. Langkah 2, geser. Tak, tak, tak. Tak, tak. Langkah 2 cuman segaris Pak. Langkah 3, L. Tak, set, tak, tak. Ini ngomongin langkah, nanti golok otomatis muter. Jadi kalau dari sini, tak. Ini 3 titik ya kan? Kalau 4 gitu. Tak, set, 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 set. 4 titik. Kalau 5 muter. Nah ini kita putaran yang ini aja. Yang diri ini agak blobang ya.
Nah, ini kan kelihatannya banyak. Kalau kita ambil tangan dua ini bisa, ya kan? Balik putar ya. Nah, baru main pendek. Dan ini harus udah kolaborasi. Kita terserah. Set kaki atas langsung sampai supaya. Karena ini ya, kita harus paham kondisi. Pertama golok, licin, jangan dimainin. Kecuali kita bisa nguasain. Yang kedua, pondasi kita ada di bumi, ingat. Makanya harus membumi. Ketika kita nggak tahu yang kita pijak, contoh ini lagi di Bandung, salam pembuka wajib, sohibul makom wajib, kan gitu. Setelah itu insya Allah, kalau karena Allah, mudah-mudahan nggak kesalahan. Terus kita lihat yang kita tapak, ini lubang, jangan sampai kita salah langkah. Nah ini tuh salah langkah. Tapi kalau misalkan kita tahu, berarti yang kita pelajari nanti udah tentang apa yang kita pijak. Yang kita lihat lagi, gitu, kurang lebih seperti nanti ya. Nah ini abang silakan coba lagi. Video masih banyak. Hatur nuhun. Salam hormat. Nah tuh, ini kan dia lagi fokus udah mulai bebas dia. Main golok itu harus bebas ya. Nggak bisa tuh main golok itu kita tertekan. Woi sudah main 6. Ini ragu. Kemana karep? Kemana karep? Pasti namanya juga belajar. Belajar. Jatuh jangan pernah malu bang. Lama-lama tahu. Ini kebukti ya. Dia vakum udah tahun lebih ya. Tahun lebih ya. Tahun lebih. Harusnya tetap digerakin. Nah dia ngeliat kamera nih, dia emang dasar bintang film narsis. Hah. Kita lagi di alam, menyatu dengan alam. Harusnya kita apa sih namanya ini udah nggak terpatok ke diri kita. Kita harus melihat alam. Nah udah mulai natural, mulai bebas. Oke. Tulisannya kurang udah pegal. Udah pegal. Langsung Pak, isi Pak. Isi Pak Sofyan. Nggak harus melangkah, cuma dibebasin aja Pak. Iya. Usia udah berapa Pak? 64. Tuh 64. Kita pengen orang main golok udah enggak apa kehambat sama putrannya sendiri. Diajak ngobrol lumayan. Pensiun udah berapa tahun Pak? 5 tahun. 5 tahun, tapi alhamdulillah masih belum berhenti ya. Saya naik capek banget. Bapak dari sono kemari capek gak Pak? Lumayan. Hampir putus. Hampir putus. Ngaso sampai 7 kali beliau loh. Hampir menyerah. Hampir menyerah. Tapi kita pas mau nyerah kita bilang udah dekat. Padahal masih jauh. Masih 2 tanjakan lagi. Masih 2 tanjakan ya. Tapi alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Ya mungkin karena di sana udah ada cahaya, kita jadi agak kurang dapat view-nya. Tapi ya mudah-mudahan bisa apa? Buat teman-teman itu. Inilah bukti si Loka itu pengen menampilkan yang natural, yang apa adanya. Saya juga akan menjaga privasinya teman-teman. Ketika ini nggak boleh ditayangkan, kita nggak tayangkan. Jadi banyak murid-murid atau anggota si Loka yang terlihat, ada juga yang nggak terlihat Pak. Goib. Ada yang nyata, ada yang goib. Kalau nggak terlihat goib ya. Tuh dia lagi mikirin si Maung tuh. Jatuh berapa kali. Aduh. Saking sayangnya jadi nggak dipakai buat latihan. Sampai ngerusak daun. Ya gitulah. Jadi ada yang terlihat, ada yang nggak kelihatan. Ada yang nyata, ada yang goib. Maksudnya goib itu nggak kelihatan. Udah berapa orang muridnya? Wah di mana-mana. Kok cuma bertiga? Ya karena yang lain di mana-mana. Bang Herman anggota si Loka ada berapa banyak? Wah udah ada di mana-mana kan saya bilang gitu. Lah kok cuma bertiga gitu. Karena di mana-mana. Yang lain di mana-mana. Nggak mau ngumpul. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kita mudah-mudahan kalau ada salah minta dimaafin. Semangat banget Pak Sofyan, umurnya udah 64 tahun. Ya beliau naik ke atas itu sampai 1 jam ya Pak. Ya.
800 meter kalau ditarik garis lurus. Tadi dia masih bulak belok. Kita ngitungnya waktu narik kabel listrik nih. Oh ya. Nah, kita mudah-mudahan ke depannya masih bisa kemari lagi, Pak. Panjang umur, ada jodoh, ada rezeki. Ya, yang jelas Allah izinin lah. Kita mau benar-benar mau tenda. Langsung balik ya? Balik. Alhamdulillah. Saya ngerjain Pak Sopyan dan Bang Beni. Mantap, mantap. Pagi-pagi kira mau diajak kemana si Herman? Foto-foto yuk, taunya disuruh gerak. Itu jangan dibilang tipu muslihat ya Bang. Itu strategi, beda. Strategi. Iya. Beda dengan menipu. Strategi itu ya strategi. Kayak kita kan ilmunya ilmu tipuan. Kita hantam kanan, taunya goloknya ada di kiri. Bukan menipu untuk kebohongan itu. Strategi. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dapat ininya. Pak. Ke atas ya Pak. Iya Pak. Misi ya Pak. Aman? Aman. Alhamdulillah. Oh, belas itu agak licin. Mantap. Oh iya, licin ya, agak licin. Sendalnya yang licin rupanya nih. Sendalnya licin ya Pak. Pelan-pelan. Tukar sendal Pak. Ini karet nih Pak, enak. Oh ya, biar ini. Masya Allah, berkah, berkah. Oh, tahu Bapak mau tadi saya yang bawain Pak. Bisa aja ya si Herman. Enggak, biar ngobrol tuh biar kita nggak terlalu capek Pak. Seperti kagak nyangkut di tanah ya. Yang tadi juga orang pas sini. Sampai sini udah ya, cepet. Ini kan yang Bang Usep kemarin nyusul bolak-balik kan? Ini benar. Iya. Itu otak tengah saya bagus, lumayan nginget ya.